Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 FSA 18 ingin menjelaskan makalah yang kelompok kami kerjakan yang berjudul Penanggulangan Material Berbahaya. Langsung saja ke isinya. 1. Peralatan. Alat pelindung diri atau APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Pakaian pelindung ini berfungsi untuk melindungi tubuh atau pakaian bekerja saat terjadi kontak dengan bahan berbahaya dan mencegah penyebaran kontaminasi. Pemilihan pakaian pelindung saat menangani bahan kimia tergantung pada risiko dan tingkat perlindungan diperlukan. Berikut beberapa pakaian pelindung yang dapat Anda gunakan saat menangani bahan kimia. Yang pertama ada jas laboratorium. Jas laboratorium dapat digunakan untuk penggunaan skala kecil dan penanganan bahan kimia dengan risiko rendah. Pakaian pelindung ini berfungsi untuk mencegah kontaminasi bahan ke dalam tubuh, melindungi tubuh dan pakaian pekerja dari percikan, cipratan, atau tumpahan bahan kimia. Yang kedua ada apron. Apron biasanya diaplikasikan untuk penggunaan bahan kimia dalam jumlah besar dan berisiko tinggi. Apron digunakan untuk melindungi pekerja dari bahan yang bersifat korosif dan mengiritasi, cairan berbahaya, zat parut yang kuat, minyak, dan pelumas padat atau gemuk. Pakaian pelindung berbentuk seperti celemek ini bisa terbuat dari bahan neopren atau poliureten dilapisi bahan nilon, terilin, atau karet alami. Selanjutnya ada jumpsuit atau coverall. Pakaian pelindung ini direkomendasikan untuk dipakai pada kondisi berisiko tinggi, seperti menangani bahan kimia yang bersifat karsinogenik dalam jumlah banyak. Jumpsuit atau coverall berfungsi untuk melindungi pekerja dari percikan, cipratan, atau tumpahan zat berbahaya berisiko tinggi. Jumpsuit atau coverall biasanya terbuat dari bahan karet, neopren, piton, vinil, dan material lain. Yang keempat ada pelindung tangan. Fungsi utama pelindung tangan adalah melindungi tangan dari cedera akibat terkena bahan kimia atau terkena peralatan laboratorium yang pecah atau rusak, serta melindungi tangan dari permukaan benda yang kasar atau tajam dan material panas atau dingin. Bahan kimia biasanya dapat dengan cepat merusak material sarung tangan jika material yang dipilih tidak sesuai dengan sifat bahan kimia yang ditangani. Kemudian ada pelindung kaki. Pelindung kaki atau sepatu safety digunakan untuk melindungi kaki dari kemungkinan tumpahan bahan kimia beracun dan berbahaya, serta mencegah penyebaran kontaminasi. Pemilihan sepatu safety yang aman untuk penanganan bahan kimia didasarkan pada bahaya dan kondisi lingkungan kerja. Selanjutnya, pelindungan mata dan wajah. Cipratan, percikan, hingga paparan kabut bahan kimia yang menangani mata sering kali menjadi penyebab terbanyak pekerja mengalami cedera mata. Oleh karena itu, OSHA mewajibkan para pekerja untuk selalu menggunakan perangkat pelindung mata dan wajah primer dan sekunder ketika bekerja di area dengan potensi bahaya, seperti safety goggles dan face shield. Dan yang terakhir, pelindung pernapasan. Banyak partikel di udara, debu, uap, dan gas yang dapat membahayakan sistem pernapasan. Pelindung pernapasan yang tepat harus digunakan untuk meminimalkan sumber-sumber bahaya tadi. Contohnya air purifying respirator atau respirator pemurni udara, dan air supply respirator atau respirator dengan pemasok udara. Selanjutnya yang kedua, metode penanggulangan. Di sini dibagi beberapa bagian. Contohnya yang pertama itu eksplosif. Simbol ini artinya bahan mudah meledak. Ledakan yang dihasilkan disebabkan oleh banyak sebab, misalnya guncangan, suhu, benturan, percikan api, dan lain-lain. Contoh zat kimia yang mudah meledak yaitu nuklir, dinamit, bubuk mesiu, nitrat, dan bahan kimia lainnya. Yang kedua itu flammable atau mudah terbakar. Simbol bahan kimia ini menunjukkan bahwa bahan tersebut mudah terbakar. Yang ketiga, oxidizing atau mudah teroksidasi. Bahan kimia
bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oxidizing. Penyebab terjadinya kebakaran umumnya terjadi akibat reaksi bahan tersebut dengan udara yang panas, percikan api, atau karena reaksi dengan bahan-bahan yang bersifat reduktor. Yang keempat tuh toksik atau beracun. Keracunan yang bisa diakibatkan bahan kimia tersebut bisa bersifat akut dan kronis, bahkan bisa hingga menyebabkan kematian pada konsentrasi tinggi. Keracunan karena bahan dengan simbol di atas bukan hanya terjadi jika bahan masuk melalui mulut. Ia bisa juga meracuni lewat proses pernafasan atau melalui kontak dengan kulit. Yang kelima itu korosif. Karakteristik bahan dengan sifat ini umumnya bisa dilihat dari tingkat keasamannya. Beberapa contoh bahan dengan simbol ini misalnya belerang oksida dan klor. Yang keenam, dangerous for environmental atau bahan berbahaya bagi lingkungan. Simbol bahan kimia pada gambar ini menunjukkan bahwa bahan tersebut berbahaya bagi lingkungan. Melepasnya langsung ke lingkungan, baik itu ke tanah, udara, perairan, atau ke mikroorganisme, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Ketujuh, iritan atau iritasi. Simbol ini merupakan bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi ketika terjadi paparan pada tubuh. Efek yang ditimbulkan yaitu seperti gatal, bahkan hingga luka bakar kecil pada kulit. Dan yang terakhir, non-flammable gas atau gas tidak mudah terbakar. Simbol kimia ini pada umumnya berwarna hijau yang menunjukkan jika bahan kimia tersebut tidak berbahaya, di mana bahan ini berupa gas yang tidak mudah terbakar. Contoh bahan kimia rumah tangga yang termasuk dalam non-flammable yaitu oksigen dan helium. Lanjutnya yang ketiga, prosedur penggunaan peralatan. Menurut Novianti 2011, setiap instrumen yang akan dioperasikan harus dalam keadaan baik, yaitu dengan syarat 1. Siap untuk dipakai, 2. Bersih, 3. Berfungsi dengan baik, 4. Terkalibrasi, dan yang terakhir, setiap instrumen harus ada SOP-nya. Sedangkan untuk perawatan alat bisa dilakukan secara rutin dengan cara pertama, sebelum alat digunakan, hendaknya diperiksa dulu kelengkapannya. Selanjutnya harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Yang ketiga, setelah selesai digunakan, semua alat harus dibersihkan kembali dan jangan disimpan dalam keadaan kotor. Yang keempat, kelengkapan alat tersebut harus dicek terlebih dahulu sebelum disimpan. Dan yang terakhir, setiap alat baru terlebih dahulu diperiksa atau dibaca terlebih dahulu buku petunjuk sebelum digunakan. Dan yang terakhir, alur komunikasi. Berikut ini merupakan gambar dari bagan alur komunikasi penanggulangan material berbahaya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.